warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktasala summa ata al-jum'ata fasalli ma qudira lahu summa ansata hatta yafrugu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra wa fadla salasata ayamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat.
bukan hanya sekedar sholat Jumat, tetapi Jumat adalah rangkaian ibadah yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita sempurnakan. Hal terbesar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang adalah pintu atau peluang untuk mendapatkan pengampunan sebesar apapun. Dari setiap ibadah yang kita lakukan, maka Allah selalu menyediakan satu peluang yang bisa kita raih untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali pada sholat Jumat ini. Karena itu maka sejatinya bukan hanya sekedar sholatnya yang kita lakukan, tapi rangkaian ibadah ketika Jumat itu dibuka sebagai Sayyidul Ayyam, pimpinnya atau pemimpinnya hari, di mana 7 hari yang kita lewati, maka ada 1 hari yang istimewa yang Allah sediakan bagi kita. Dan keistimewaan itu seandainya bisa kita raih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ah, akan diampuni dosanya dari Jumat yang itu yang kita laksanakan di dalamnya ketika kita melaksanakan ibadah Jumat kepada Jumat berikutnya, atau ibadah yang Jumat sebelumnya kepada Jumat pada hari ini. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita perhatikan berkaitan dengan ibadah Jumat dan bukan hanya sekedar melaksanakan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita maktub di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 berbicara tentang keutamaan Jumat, sehingga sejatinya semua aktivitas manusia ditinggalkan. Semua hal yang berbau materi yang diburu dan dikejar oleh manusia sejatinya ditinggalkan. Sejatinya kesibukan yang menyita waktu dan membuat dirinya tidak bisa larut dalam ibadah, sejatinya hal itu ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kepadamu untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Bersegeralah menuju ingat kepada Allah, menuju zikir kepada Allah, dan tinggalkanlah semua hal yang berbau jual beli, transaksi dan lain sebagainya. Allah katakan dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang itu lebih baik bagimu seandainya kamu tahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sulit logika kita untuk mencapai itu. Mungkin tidak masuk akal kalau kita bandingkan mungkin dengan sebuah transaksi yang besar. Sementara di sisi lain Allah memanggil kita barang sebentar. Tidak semua waktu yang kita miliki, hanya sedetik, 2 detik saja dari sekian banyak yang Allah siapkan berupa waktu sepanjang hayat kita. Karena ada sesuatu yang sangat besar seandainya kita bisa meraihnya. Tentunya hal ini hanya bisa dirasakan, hal ini hanya bisa diraih seandainya ada iman di dalam diri. Walaupun logika kita belum bisa menjangkaunya, walaupun akal pikiran kita belum bisa meraihnya, tapi iman sudah lebih mendahului sehingga dia siap untuk menemui panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbicara tentang ibadah salat Jumat, Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang di dalam dirinya ada iman, bersegeralah menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir kepadanya dan meninggalkan semua transaksi yang sedang dilaksanakan pada saat itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sejatinya ibadah Jumat bukan hanya sekedar melaksanakan salat Jumat, tetapi ibadah yang semampunya, yang sekuat tenaga bisa kita raih sejak dari awal sampai akhir dari ibadah Jumat ini. Maka ketika kita menyusuri ayat demi ayat, ketika kita menyusuri hadis demi hadis, akan kita temukan sejauh mana seharusnya kita melakukan ibadah Jumat ini. Di dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man
iktasala summa atal jum'ata fasalla ma qudira lahu. Barang siapa yang mandi summa atal jum'ata, maka kemudian dia mendatangi majelis Jumat, fasalla ma qudira lahu, lalu dia sholat sekemampuan yang dia bisa lakukan. Summa ansota, kemudian dia memperhatikan, dia diam, dia sejenak, tidak melakukan apapun aktivitas yang berbau mengganggu laksananya sholat Jumat. Hatta yafrugu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu. Dia diam sehingga selesainya khatib membacakan khutbah. Kemudian dia bersolat bersama. Kemudian dia melaksanakan solat bersama. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Maka diampunilah dosanya dari yang telah lalu hingga Jumatnya hari itu. Wa fadla salasata ayyam, lalu Allah tambahkan 3 hari berikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita akan melihat sekian banyak rangkaian ibadah Jumat yang bisa kita lakukan, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pintu bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita melihat maniktasala, barang siapa yang mandi. Maka kita pahami, ternyata ketika kita membuka riwayat Bukhari, mungkin seandainya di antara jamaah ada yang belum mengetahui atau belum pernah menemukan hadis ini, maka ketahuilah, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Perhatikanlah bahwa mandi Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah balik. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya sejak subuh itu datang, ketika menjelang siang, andai kita mau bepergian jauh, maka persiapkanlah dengan mandi Jumat. Karena ternyata di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Bahwa sesungguhnya mandi untuk hari Jumat ini sejatinya itu harus dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah balik. Yang kedua, al-istinan. Di riwayat itu dilanjutkan wa an yastanna, dan menggosok gigi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi dan menggosok gigi 2 hal yang tidak bisa dipisahkan karena erat kaitannya dengan kebersihan yang diajarkan oleh agama jauh sebelum berbicara tentang teori kedokteran. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbahagia, sesuatu yang sangat besar dan akan membahagiakan hidup manusia seandainya 2 hal ini bisa terpelihara dengan baik. Namun bukan itu tujuan kita, tiada lain tujuan kita hanya karena ingin taat kepada Allah dengan semua perintah yang diberikan oleh Rasul-Nya. Dan kita berharap dengan 2 hal ini yang kita lakukan sungguh-sungguh. Yang pertama, mandi dengan sungguh-sungguh layaknya seperti mandi janabat. Yang kedua, kita menggosok gigi pada saatnya kita ingin melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi satu di antara peluang kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tibah. Yang ketiga adalah wa an yamassa tiban in wajada. Kata Nabi SAW, dan seandainya dia memiliki tiban, maka wangikanlah tubuhnya dengan minyak wangi, sehingga ketika kita datang ke masjid, betul-betul semerbak wangi yang membuat semua orang berhadapan, yang membuat semua orang yang berkumpul pada saat itu merasakan nyamannya suasana di dalam masjid ketika kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang keempat, la ta'di. Di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan summa aqbala ilal masjidi la yu'addi ahadan. Ketika orang sudah selesai mandi, sudah selesai melaksanakan siwaknya, lalu mewangikan tubuhnya, lalu beliau berangkat Jumat, maka pada saat sampai di tempat Jumat, la yu'addi ahadan, tidaklah menyakiti siapapun, tidak bertengkar, bahkan melerai, bahkan tidak ada yang tersinggung pada saat dia mau melaksanakan sholat Jumat. Bahkan dikatakan di dalam riwayat Bukhari, summa roha falam yafruq baina isnaini. Ketika dia pergi ke masjid, maka dia tidak memisahkan 2 saudara yang sedang bersama pada saat itu. Boleh jadi ada anak dengan bapaknya sudah sedang duduk bersanding.
ketika hendak menunggu sholat Jumat, maka pada saat itu kita tidak bisa sholat di tengahnya, karena hubungan erat antara bapak dan anak pada saat itu sedang dekat-dekatnya, maka ternyata kita dilarang untuk sholat di tengahnya, karena bisa menjauhkan dua orang yang hatinya sedang terpaut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian adab-adab Jumat yang sangat tinggi nilainya untuk kita semua. Seandainya itu bisa kita laksanakan, mudah-mudahan syiar semakin tersebar di muka bumi ini, maka hubungan sesama kita menjadi semakin jelas adanya dan indah untuk dilihat, sehingga menarik hati dan membuat semua hati terpaut dengan melihatnya perilaku dan adab yang ditunjukkan oleh kaum muslimin pada saat melaksanakan sholat Jumat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang kelima, mungkin seandainya ada yang terlewat, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan khutbah, sedang memberikan khutbah di tengah jamaah. Lalu ada seorang yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Pada saat itu beliau langsung duduk. Namun pada saat itu Rasul pun menegur dia, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ya Sulaik, kum farka rakaataini wa tajawwaz fihima." Wahai Sulaik, berdiri dan sholatlah 2 rakaat dan ambil yang ringan dari kedua itu. Hadirin jamaah yang mulia, ternyata sholat tahiyatul masjid merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Kalau kita melihat dari status hukum mungkin hanya sunat saja, tetapi itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya ketika kita masuk ke dalam sholat Jumat, sejatinya ketika kita masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, baik pada saat imam belum khutbah atau pada saat imam sedang khutbah, sejatinya kita laksanakan sholat 2 rakaat. Dan selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, ibadah Jumat yang berikutnya adalah fasallama qudirolahu. Seperti yang disitir atau dinukil dari riwayat Al-Bukhari, fasallama qudirolahu. Pada saat orang sudah mandi, lalu sudah bersiwak, lalu berangkat ke masjid, dan setelah berangkat ke masjid, fasallama qudirolahu. Dia berdiri untuk sholat sekedar kemampuannya. Artinya sebelum khutbah dimulai, sebelum Jumat dimulai, lalu dia melaksanakan sholat semampunya tanpa dibatasi. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dipersilahkan kepada kita tanpa ada batasan. Dan ini adalah peluang yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa melaksanakan sholat sambil menunggu Jumat itu dimulai. Maka dengan demikian sholat yang disunahkan oleh Nabi ini menjadi peluang bagi kita yang semakin besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi SAW sampaikan dalam riwayat Ibnu Hibban ketika beliau katakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagauta." Pada saat engkau berkata kepada saudaramu, kepada sahabatmu, yaumal jum'ati, pada hari di mana dia melaksanakan sholat Jumat, lalu dia berkata ansit, diamlah. Dia berkata ansit, diamlah. Karena mungkin di sampingnya ada orang yang berbicara, lalu dia mengatakan diamlah, melarang orang itu berbicara. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan wal imamu yakhutubu faqad lagauta. Sementara imam pada saat itu sedang khutbah, faqad lagauta, sungguh orang itu telah lalai. Maka pemahaman kita, seandainya melarang orang berbicara sudah merupakan kelalaian, apalah lagi berbicara pada saat khutbah itu sedang disampaikan. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita lakukan betul-betul berbekas pada diri. Ibadah sholat Jumat yang kita lakukan betul-betul menjadi nasihat buat diri kita sendiri. Sehingga ketika sholat itu dilaksanakan, maka luar biasa pengaruhnya kepada diri. Karena semua rangkaian ibadah Jumat bisa kita laksanakan dengan maksimal. Maka mudah-mudahan terjadi perubahan pemikiran, perubahan hati, dan yang lebih besar lagi adalah perubahan perilaku kita. Sehingga menjadi lebih baik, dan dengannya mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, man igtasala yaumal jum'ati ghasalal janabati summa raha faka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi seperti mandinya janabat, summa raha, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat, faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia seperti berkurban dengan kurbannya unta yang sangat besar. Artinya ketika kita buru-buru melaksanakan ibadah, diawali dengan mandi dan sebagainya, lalu kita paling awal untuk datang ke masjid, maka Nabi SAW sampaikan kita mendapatkan pahala layaknya pahala seperti berkurban dengan unta yang sangat besar. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa berangkat pada kali keduanya, maka dia seolah-olah berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabshan aqranan. Barang siapa berangkat ketiga kali, artinya yang ketiga, urutan ketiga, maka seolah-olah dia mendapatkan ganjaran dan pahala yang sangat besar seperti layaknya dia berkurban dengan domba yang memiliki tanduk yang indah. Dan selanjutnya wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Seandainya dia berangkat pada kali keempat, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa berangkat pada kali kelima, seolah-olah dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, layaknya dia seperti berkurban dengan sebutir telur. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita untuk memburu keutamaan salat Jumat. Bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi betul-betul kita perhatikan dan kita simpan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena yang terbesar peluang yang kita dapatkan melalui ibadah Jumat ini tiada lain, kita ingin mendapatkan karunia ya Allah yang sangat besar yang kita nantikan, yaitu pengampunan darinya. Dengan demikian, maka mudah-mudahan Jumat berikutnya kita lebih siap lagi untuk melaksanakan ibadah ini, dan kita bisa menyempurnakannya sejak dari mandi, bersiwak, memakai minyak wangi, bahkan ketika kita berangkat ke masjid, lalu etika yang kita pakai ketika berada di dalam masjid. Dan selanjutnya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Maka perhatikanlah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, kullu babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubuna al awwal fal awwal. Maka perhatikanlah dari setiap pintu yang ada di masjid, di situ ada malaikat yang menunggu, yaktubunal awwal fal awwal. Para malaikat itu menulis satu demi satu orang yang datang memasuki masjid. Fa idza jalasa al imamu tuwawu as-suhfa wa ja'u yastami'una dzikra. Lalu pada saat imam sudah duduk, mereka menutup catatannya dan mereka semua mendatangi sehingga mereka mendengar apa yang disampaikan oleh khatib pada saat khutbah. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Jumat kali ini menjadi Jumat yang dijadikan fondasi awal atau start awal bagi kita untuk meraih keberkahan dari Jumat-Jumat berikutnya. Dengan demikian, maka semakin dekat peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah, dan dengan demikian maka semakin dekat kita akan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.